Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah. Fatma'annas qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. War-rakibul majid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi anara al-wujud binuri dinihi wa syari'atihi ila yaumil wa'id. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina amanu wa amilus solihati ila yaumil ma'ud. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul muhtaramin, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih yang tak pilih kasih. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang yang sayangnya tak terbilang. Alhamdulillah pada hari yang mulia ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bermuajah. Maka dari itu mari kita betul-betul manifestasikan rasa syukur itu kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi hamba Allah yang selalu mensyukur nikmatnya. Kemudian agar tidak dianggap lalai dalam sesuatu kegiatan, kembali kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan kita keribaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Kehidupan kita di dunia ini hanya sementara saja, sekejap saja. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita, akhirat nanti hidup sebenarnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika saudara-saudara kita telah meninggalkan dunia ini, maka bagaimanapun cinta kita kepada keluarga kita, maka kita tidak bisa mendampingi dia ke liang kubur, apalagi masuk ke dalamnya. Semua harta yang pernah dimiliki, yang ditinggalkan, tidak bisa menemaninya di dalam kubur. Istri yang tercinta, anak yang tersayang, semuanya ditinggalkan. Yang menemani dia hanya amal soleh. Maka dari itu kita sebagai insan, manusia biasa yang tak terluput daripada kehilapan dan kesalahan, harus betul-betul bagaimana memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak amal soleh, seikhlas mungkin istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang telah meninggal dunia, berhentilah segala aktivitas kegiatannya, baik mengerjakan sholat maupun ibadah lainnya,
berhenti bersamaan kepergian nyawa menghadap Allah Rafiqul A'la. Ini sebagai pertanda dan peringatan kepada kita yang masih hidup. Setiap yang bernyawa pasti mengalami namanya kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dan kematian itu adalah ibarat pintu, dan setiap manusia pasti melalui pintu itu. Untuk melalui pintu itu maka kita harus punya bekal, dan bekal yang paling efisien, yang terbaik adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya serta meninggalkan daripada segala apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Menurut suatu riwayat menyatakan, setelah diletakkan kita nantinya di liang lahat dan para pengantar sudah pulang, kira-kira 7 langkah meninggalkan kuburan, malaikat mungkar dan nakir akan menanya kita dengan berbagai pertanyaan. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma imamuka, siapa imammu? Man kiblatuka, di manakah kiblatmu? Ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Hadis sahih. Sudah barang tentu apabila pertanyaan seperti ini diajukan kepada seseorang yang gemar melaksanakan amal perbuatan yang baik-baik, ia akan menjawab pertanyaan itu dengan mudah. Sebaliknya, jika ia tak pernah sholat, kerjanya maksiat saja, mulutnya akan terkunci dan tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Ia akan mengalami siksaan yang berat dari kedua malaikat yang bertanya tadi. Saudaraku kaum muslimin yang terhormat, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seusai memakamkan putranya Ibrahim, beliau bersabda, "Iza mata banu Adam," apabila mati anak Adam, "in qata'a amaluh," maka putuslah amalnya, "illa min salasin," kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, aw ilmi yuntafa'u bi, atau ilmu yang diambil manfaatnya, aw waladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Maksud hadis ini menandaskan kepada kita bahwa ada 3 macam yang dapat membantu kita kelak di alam kubur. Apabila kita mengalami siksaan atau azab kubur, yaitu yang pertama tadi adalah sedekatul jariyah. Hendaklah kita senantiasa bermurah hati, berderma sedikit dari sisa harta benda kepada yang membutuhkannya. Misalnya kepada fakir miskin, orang tua jompo, janda-janda tua yang tidak mampu, orang yang dilanda musibah, pembangunan masjid, madrasah, sekolah-sekolah yang bersifat keislaman. Sedekah ini dimanfaatkan. Selain kita berjiwa sosial dan menambah erat silaturahim kita antara si kaya dengan si miskin. Inilah sebagai jembatan tali penghubung antara si miskin dengan kita yang mampu. Sebagai jembatan tali penghubung antara si kaya dan si miskin. Doa-doa orang miskin ini sangat mustajab di sisi Allah. Berkat doa itulah Allah akan menambahkan rezeki kita dan akan menimpakan rahmat beberapa kali lipat kepada kita. Misalnya dari 1 butir padi menjadi 7 butir padi, sehingga mencapai 700 butir. Rahmat ini sebagai tabungan kita di akhirat kelak. Begitu juga apabila kita membangun masjid dan madrasah-madrasah pesantren, selama masjid dan pesantren itu masih dipakai orang dalam beribadah, selama itu pula mengalir pahalanya kepada kita yang tak henti-hentinya. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat.
Sudah barang tentu ilmu yang bermanfaat sangat penting peranannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Manusia tanpa ilmu ibarat tempurung tak berisi. Tempurung tak berisi itu tak akan ada gunanya lagi. Paling-paling dicampakkan ke tempat sampah atau setidaknya untuk bahan bakar setrikaan pada masa lalu. Kini hal tersebut tak berarti lagi karena majunya teknologi. Setrika sekarang ini sudah memakai listrik, bahkan abad modern ini listrik sudah masuk desa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan ilmu itu dan sebagai tameng untuk menghalau sisaan kubur? Alasannya karena dengan adanya ilmu pengetahuan itu kita dapat mengajarkan orang yang buta huruf menjadi bisa membaca, bisa menulis. Ia akan menjadi orang yang pintar dan banyak ilmunya. Sehingga ilmu yang diamalkan itu berguna. Sehingga menjadi amal yang tidak terputus. Kemudian hal yang ketiga, anak yang soleh. Yang mendoakan kedua orang tuanya. Kita selaku orang tua yang beriman, marilah kita didik anak-anak kita, baik putra maupun putri, bersama kepada jalan Allah, jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya. Sejak dini kita tanamkan keimanan dan diajarkan dia agama Islam. Anjuran ini sesuai dengan ajaran yang telah digariskan oleh Al-Quran dan hadis, seperti yang dicerminkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam uraian hadisnya beliau bersabda, "Muru auladakum bis salah." Perintahkan anak-anakmu salat ketika mereka berusia wahum abna'u sab'a sinin, 7 tahun. Wadrabuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin. Lalu pukullah mereka karena meninggalkan salat apabila telah berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka terhadap anak perempuan dengan anak laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Maksud hadis ini bahwa kita sebagai orang tua sejak dini harus mendidik anak-anak kita. Janganlah sampai tunggu dia dewasa. Jika ia sudah dewasa kemudian baru mau mengajarkan Al-Quran, sholat, kemungkinan ia akan melawan dan tidak bisa lagi kita atur. Karena telah merasa cukup dewasa dan bisa mandiri. Bila kita memarahinya, apalagi memukulnya, pasti akan melawan. Atau sekurang-kurangnya, kalau tidak berani melawan, ia akan kabur ke rumah temannya atau kemana saja. Hal ini harus betul-betul dari sejak dinilah kita harus mengajarkan anak-anak kita. Ya. Ini adalah merupakan bonus atau simpanan kita kelak. Anak yang soleh yang akan mendoakan kita untuk menghalau sisaan kubur ketika seorang orang tua yang sewaktu di dunia banyak dosanya. Sehingga dengan asbab doa anak kita, anak yang soleh, tertangguh daripada sisaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dengan adanya kita mengiringi atau menghantarkan jenazah, diharapkan kita akan lekas sadar, insaf. Ada suatu itibar pelajaran kita bisa petik bahwa suatu ketika nanti kita pun seperti dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jirni fi musibati wahluf li khairan minha. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kepadanya kami bakal kembali. Ya Allah, berilah aku pahala karena kemalanganku dan berilah pengertian lebih baik daripadanya. Maksud doa ini adalah agar kita tak bersabar atas musibah, kemalangan, atas kepanggilan daripada keluarga-keluarga kita. Telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita lantaran kehilangan daripada salah satu keluarga kita putus asa. Ya. Hal itu tidak baik, bahkan tidak terpuji. Hendaklah kita kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap inna lillahi wa inna
ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kepadanya kami akan kembali. Hadirin rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan daripada 10 menit urian tausiah pada hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, wabil khusus kepada Al-Fakir sendiri. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita, panjangkan umur kita dengan beramal ikhlas istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah taala bi rahmatillah wa karamati minal amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wal aqibatil muttaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwal wa akhirin. Allahumma salli ala al-malaikal muqarrabin wa anbiya'ikal mursalin wa ala ta'atika jema'in waj'alna bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini di akhir-akhir bulan Zulhijjah, menyongsong masuknya tahun baru Islam ya Allah, kami ini banyak menzalimi diri kami ya Allah. Andaikan Engkau tak ampun kami menjadi orang yang merugi. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Untuk itu ampunilah kami ya Allah. Allahumma ghfir lana dzunubana wal walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami yang masih hidup, sehatkan ya Allah. Panjangkan umurnya lah, semoga bisa kami berbakti menyenangkan hatinya ya. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah, jadikan kuburannya di taman di antara taman surga ya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah dalam kehidupan iman ya Allah. Ketika kami membawa iman ya Allah, mati dalam husnul khatimah, berkumpul di hari kiamat kelak di padang mahsyar dengan iman ya Allah, dan masuk dalam surgamu karena iman ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, semoga kami bisa mengambil suatu iktibar daripada saudara-saudari ketika ada saudara kami meninggal dunia ya Allah, kaum muslim wal muslimat ya Allah. Kami menginsan menyadari kami untuk segera beramal soleh, bertaubat kepadamu ya dengan taubatun nasuha ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, masih banyak hal yang kau pinta kepadamu. Apa yang pernah dipinta oleh Nabi dan Rasul mulia kami minta ya Allah. Jadikan kami hambamu sebagai hambamu, orang yang soleh ya Allah. Kabulkanlah doa kami sebagaimana kau kabulkan doa-doa orang yang soleh. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal kubur wa qina azab yaumil mahsyar wa jannatul abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabi wa ala alihi wa baraka wa sallam bi fadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Demikian yang Fakir dapat sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kehilapan itu semata-mata dari Al-Fakir sendiri, Husni Tamrin, mohon dimaafkan. Billahi bisabil haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.